Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat, ya. Adapun materi kali ini adalah layanan konseling individu. Bersama saya, Ibu Yulianti. Kita akan bahas bersama-sama tentang layanan konseling individu. Sebagai pendahuluan yang akan Ibu ungkapkan adalah pertama-tama kita ingat kembali apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, yaitu kalian, baik itu secara perorangan maupun secara berkelompok, ya. Tujuannya yaitu agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, yaitu dalam bidang bimbingan belajar, sosial, pribadi, dan karir melalui berbagai jenis kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal ini guru BK itu memiliki berbagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Nah, wujud nyatanya adalah dengan memberikan layanan-layanan yang ada dalam bimbingan konseling, ya. Seperti misalnya adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah layanan konseling individu, karena pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang layanan konseling individu. Selain itu ada juga layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan penguasaan konten, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan layanan advokasi. Selanjutnya, adapun tujuan materi pada kesempatan kali ini tentang layanan konseling individual itu adalah agar peserta didik dapat memahami salah satu layanan BK, bahwa di layanan bimbingan konseling itu ada satu layanan yang namanya yaitu konseling individu, ya. Setelah mengetahui salah satu layanan tersebut, nah kamu diharapkan mengetahui manfaat dari tujuan umum konseling individu tersebut, ya, yaitu apa tujuannya? Membantu peserta didik menstrukturkan kembali itu menata, ya, penataan kembali masalah-masalah yang terjadi, ya, menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle gaya hidupnya itu, serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan yang inferioritas, ya. Perasaan inferioritas adalah perasaan yang timbul akibat lemahnya kondisi psikologis dan sosial yang dirasakan secara pribadi, atau perasaan yang timbul karena kelemahan yang dimiliki atau cacat tubuh yang ada oleh peserta didik tersebut, ya. Kemudian layanan konseling individu dapat diartikan adalah sebagai berikut. Sebelum lanjut ke konseling individu, kita pahami dulu apa itu konseling. Konseling itu sendiri adalah bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor atau guru pembimbing kepada klien atau peserta didik secara tatap muka 4 mata, ya, yang dilaksanakan interaksi secara langsung dalam rangka memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, kemampuan mengontrol diri dan mengarahkan diri untuk dimanfaatkan oleh klien, yaitu peserta didik, dalam rangka
pemecahan masalah ya. Jadi layanan konseling individu itu merupakan bentuk layanan dari bimbingan konseling khusus antara peserta didik, yaitu yang di sini disebut dengan klien, dengan konselor atau guru pembimbing, dan mendapat layanan langsung tatap muka secara perorangan dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialami peserta didik atau klien. Karena kita sedang daring ya, maka layanan langsung tatap muka bisa dilakukan dengan video call ya, seperti itu. Nah, batas waktu konseling individu. Jika kalian berminat untuk melakukan perjanjian konseling individu, itu ada batas waktunya ya. Tidak bisa nanti dalam melakukan konseling individu itu 2 jam misalnya ya. Ada batas waktunya. Batas waktunya itu ya, dengan adanya kesadaran bahwa waktu yang dimiliki terbatas, klien atau peserta didik dan konselor atau guru pembimbing akan berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Klien atau peserta didik dan konselor atau guru pembimbing akan memanfaatkan 50 menit yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari konseling. Ya, jadi hanya 50 menit waktu yang diberikan untuk tatap muka konseling individu. Masalah yang biasa terjadi dalam layanan konseling. Nah, masalah yang pertama itu masalah emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi itu meninggi ya, sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Ya, selanjutnya adalah masalah penyesuaian diri. Nah, masalah penyesuaian diri ini juga sering dianggap masalah misalnya suasana yang baru ya, seperti sekarang ini kondisi belajar kita sedang daring atau PJJ ya. Beberapa dari peserta didik tidak mampu atau tidak bisa menyesuaikan diri untuk belajar daring ya. Atau selanjutnya adalah masalah perilaku seksual. Nah, ini juga sering terjadi ya. Lanjut, yaitu perilaku sosial yang sering terjadi misalnya selama PJJ ini, kalau malam itu sering keluyuran ya, karena merasa bosan di rumah terus ya, sehingga atau perilaku sosial sering nongkrong tidak jelas. Nah, seperti itu juga menjadi masalah. Atau yang biasa itu sering ditemui yaitu balapan liar, trek-trekan ya. Nah, itu juga masalah moral ini sopan santun, tata krama ya. Biasanya kalau di sekolah offline ini pelanggaran yang terjadi yaitu tata krama terhadap guru ya di sekolah, sopan santun terhadap teman atau orang yang lebih tua. Nah, kadang ini juga menjadi masalah jika tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, yang terakhir itu masalah keluarga. Nah, masalah keluarga ini paling sering terjadi, misalnya perceraian orang tua, jadi berdampak pada diri si anak ya. Masalah ekonomi, seperti itu. Ini adalah cara untuk konseling individu. Caranya adalah ada beberapa langkah yang harus dilakukan bila ingin melakukan konseling individu. Yang pertama, dikerjakan langsung melalui WA ya, jaringan pribadi, maksudnya langsung ke nomor ibu, tidak dilakukan di grup WA bimbingan konseling ya. Selanjutnya, tulis nama dan kelas. Ini harus ya, karena ibu mengajar beberapa kelas bimbingan konseling.
Lalu tulis masalah yang dihadapi. Nah, masalah yang dihadapi ini kamu tulis secara rinci. Kenapa masalahnya? Seperti apa masalahnya? Ya. Nah, selanjutnya, jika ingin melakukan konseling individu, nah kamu bisa buat janji. Misalnya, Dian akan melakukan konseling individu, bersedia untuk video call atau WA-an tatap muka di sekolah jika memang diperlukan. Tulis juga hari, tanggal, serta jam yang akan dilakukan, jam berapa bersedianya, ya. Jika sudah sepakat, nah nanti pada jam hari tertentu yang telah ditentukan, kita akan melakukan sesi konseling individual. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencari penyelesaian masalah yang sedang. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam penyelesaian masalah yang kalian hadapi. Paling tidak, unek-unek yang kalian pendam bisa diceritakan dan diungkapkan, ya, sehingga tidak menjadi penyakit dan imun menjadi turun. Oke. Sebagai catatan, nama dan masalah yang diungkapkan akan menjadi rahasia antara guru BK dan klien atau peserta didik yang bersangkutan tentunya. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.